Oke, jadi makanan yang kita mau review pertama adalah donat viral banget punya Kak Pinkan Mambo. Aku udah trying my best untuk kalian yang pada nungguin, tapi aku jelasin dulu kronologinya gitu ya guys ya. Sebenarnya kemarin juga lebih banyak yang ngevote untuk aku sebenarnya nggak usah review gitu. Nah, jadi ceritanya itu hari ini tuh kan hari Selasa ya, pas aku syuting ini tuh tanggal 22 Juli. Aku tuh udah chat ke admin donat Kak Pinkannya itu dari minggu lalu, which is Selasa minggu lalu tanggal 15 Juli gitu. Aku minta bisa nggak buat Rabu minggu lalu. Jadi sebenarnya aku aja udah mau review tuh dari Rabu minggu lalu guys. Terus ternyata nggak bisa. Jadi aku tuh baru dapat slotnya Rabu ini nih. Oke, aku pesen segala macam. Erannya hari Kamis kemarin udah aku transfer ya, seharga yang seharusnya. Erannya berjalannya waktu, aku tuh ngubungin lagi hari Jumat. Aku minta tolong bisa nggak ya aku dapat ngirimannya hari Selasa. Aku tuh upload YouTube-nya hari Rabu. Jadi menurut aku kalau nggak bisa dikirim hari Selasa ya udah deh aku nggak usah review. Katanya bisa ada jalur fast track. Terus hari Minggu aku tanya, Kak, katanya ada jalur fast track bayar 1 juta ya. Terus gak dibales guys. Aku chat lagi hari Senin kemarin nih, bisa gak ya aku bayar aja biar bisa di Selasa. Tapi tiba-tiba dia jawab kayak gini, kakak terjadwal Selasa 22 Juli. Oh berarti kan maksudnya aku udah terjadwal nih 22 Juli gitu. Tapi sebenarnya aku masih bingung maksudnya terjadwal karena abis aku nanyain fast track atau memang eranya aku dapet slot di Selasa. Dan aku cuma jawab oke sip. Tiba-tiba tuh aku dikasih lagi kayak chattingan panjang tentang cara pembayaran sama cara order. Nah, aku nggak ngerti, tiba-tiba ditulisnya Selasa 30 Juli. Jadi diundur lagi ke minggu depannya lagi guys. Karena dia kemarin udah bilang akan hasilnya itu minggu ini gitu. Jadi maksudnya kayak nggak masuk akal banget. Terus tiba-tiba ada gini, kalau mau jalur fast track jam 5 sore harganya 2 juta di luar harga donat. Terus kalau mau jalur fast track yang jam 8 malam jadinya harganya 1 juta di luar harga donat. Sebenarnya aku nggak masalah banget, aku siap banget untuk membayar itu gitu kan. Aku baru pertama kali mengalami beneran ada orang jualan makanan ada fast tracknya. So aku bilang oke, aku sudah terjadwal besok ya, kabarin jamnya. Berarti aku bilang nggak dijawab lagi gitu karena aku tuh nggak ngerti dia sebenarnya ngasih harga itu maksudnya mau aku suruh bayar fast track tapi dia cuman bilangnya aku sudah terjadwal di Selasa. Karena udah hari Selasa nih aku saatnya syuting video ini dan udah keburu jam 5 sore. Karena aku dari jam 4 mulai nanya, halo jadinya jam berapa bisa aku pick up ke adminnya. Nggak dijawab guys sampai Erannya setengah 6 itu tetap nggak dibalas. Erannya aku masih ngechat lagi, halo gimana, aku nunggu seminggu loh ini, sekarang udah jam setengah 6 gak ada kabar. Takutnya karena aku disuruh bayar fast track, aku belum bayar makanya aku gak dikirim gitu kan. Ini maksudnya aku terjadwal harus bayar fast track apa emang udah terjadwal karena udah pesen PO dari seminggu yang lalu ya mbak? Gak dibales. Tiba-tiba aku suruh tim aku, coba deh cek deh kok bisa gak dikirim-kirim. Tiba-tiba tim aku buka TikTok dan di jam itu ternyata kapingkannya lagi lagi live TikTok terus dia tidur guys. Dia bilang kayak dia kecapean. Kayaknya tuh aku bener shock berat. Karena nggak percaya sebenarnya aku karena dia juga buka live TikToknya terus aku kayak beneran lagi tidur, beneran live-nya lagi tidur. Karena ya udah deh, aku chat lagi jam 6. Kapingkan kenapa malah tidur di live? Aku bilang ini aku beberapa sambil shoot video ini aku sambil speechless guys. Terus jawabannya gini, Kak HP rusak. Itu udah jam 7 malam dan aku tuh ngirim Lala Move kan ke sana kayak buat ngambil donat, nggak dibukain pintu, di reject. So aku bilang itu Lala Move aku udah di depan kak, tolong dikasih donatnya. Tiba-tiba langsung ngomong gini, Donat besok kak, aku ganti ongkos. sama bener kayak si tiba-tiba banget ngensel pengiriman gitu kan. So aku bilang ampun padahal udah nunggu. Terus dia bilang maaf ya kak lagi dibenerin ini nggak bisa diketik, minta norek diganti. Dia bilang, aku bilang ya udah nggak apa-apa. Aku bilang nggak apa-apa, nggak usah diganti, besok bakalan beneran dikirim nggak? Terus nggak dibales lagi guys. Akhirnya aku memutuskan kayak udah aku ikhlaskan, besok juga aku nggak mau pick up. Intinya aku nggak akan nge-review lagi ya guys. Jadi kalau misalnya masih yang pada nungguin atau yang kayak berharap aku mereview, aku kayaknya nggak mereview. Dan gue pikir yang 10 juta bercanda loh yang si Kak Ala itu. Ternyata emang dia punya konsep baru yaitu fast track. Kalau lu mau lebih cepet lu bayar lagi 2 juta. Siapa sih kalau nggak salah si Kak Tasya yang ditawarin ya? Bukan Dufan doang yang ada fast track, donat pun ada fast track. Sebenarnya kesannya negatif ya, tapi Kak Pink kan pinter loh nyari cuan dalam kesempatan. Karena mungkin dia tahu ya namanya penjualan pasti naik turun kan. Ini mumpung lagi naik-naiknya, orang semua pada pengen nyobain produk dia. Jadi dia cari cara untuk cuan lebih dengan cara kayak begitu kan. Karena gini, nggak tahu baik atau enggaknya, cuman kan penjualannya kan nggak ada yang kayak begitu kan. Nggak bisa tuh lu bayar lebih banyak atau mungkin lu lebih terkenal
terkenal, jadi lu diduluin nggak boleh. Motivasinya anak soalnya, jadi ada aja idenya. Setelah Bu Ala yang harus bayar 10 juta buat nge-review donat Pinkan Mambo, sekarang ada Tasya Atasya yang harus bayar 2 juta buat nge-review donat Pinkan Mambo. Drama donat Pinkan Mambo nih nggak kelar-kelar gitu ya nih buat yang belum tahu. Jadi si Tasya ini 1 minggu lalu pesen donat Pinkan dan dijanjikan akan jadi hari Selasa minggu ini. Koreksi kalau gue salah ya. Nah si Pinkan Mambo ini nawarin ke Tasya, mau nggak fast track? Kalau fast track tuh bayar 2 juta. Nah ternyata hari Selasa minggu ini si itu donat nggak datang gitu kan. Terus pasti Tasya cek sama timnya, ternyata Pinkan Mambonya lagi tidur sambil live. Dan akhirnya Pinkan Mambo bilang kalau misalkan donatnya akan dikirim 1 minggu kemudian lagi, di mana tanggal 30. Padahal si Tasya itu udah transfer duitnya loh. Aduh, ini tuh kayak Kak Pinkan, mohon maaf ini ya, Kak Pinkan kan jualan ya, tapi kayak sesuka hati gitu. Ini mah yang biasanya customer adalah raja, ini mah yang jual yang kayak raja gitu kan ya. Kayak kita tuh harus mengerti apa kemauan dia, apa jalan pikiran dia. Tapi good for you deh Kak Pinkan ya. Kalau misalkan yang ngebeli sampai tanggal 30 ini full, berarti kan orderannya banyak nih kan ya. Berarti sebanyak itu orang yang mau ngerasain donatnya Kak Pinkan. Bayangin seenak apa dengan harga 2 juta. Jeko, Krispy Kreme, Luna Donuts langsung. Sembah donat Pinkan. Sembah donat Pinkan. Yeah. Let me do that. Baru-baru ini, publik kembali diguncang dengan drama baru dari dunia selebriti tanah air. Kali ini, giliran Tasya Atasya yang ikut angkat bicara soal bisnis donat milik Pinkan Mambo yang tengah ramai diperbincangkan. Dalam sebuah unggahan mengejutkan, Tasya membongkar sejumlah masalah serius dalam layanan penjualan donat Pinkan. Mulai dari pesanan yang tak kunjung sampai hingga pelayanan yang dinilai tidak profesional. Unggahan ini langsung menyita perhatian netizen. Apalagi setelah sebelumnya Pinkan sempat menyindir banyak pihak yang dianggap iri karena donatnya laris manis. Tapi kini, justru pelayanan di balik kesuksesan itu yang jadi sorotan. Lalu, benarkah ada bobrok tersembunyi di balik bisnis donat sang mantan diva? Yuk, kita bahas kronologi lengkapnya. Nama Pinkan Mambo kembali menjadi sorotan tajam. Tapi kali ini bukan karena sensasi di panggung hiburan, melainkan karena profesionalismenya dalam berbisnis. Usahanya di bidang kuliner yakni donat yang sedang naik daun. Kini dihujat warganet setelah selebgram Tasya Atasya membongkar pengalaman memesan yang jauh dari kata profesional. Kisah ini bermula saat Tasya Atasya, yang dikenal dengan konten review jujurnya, berniat mengangkat donat Pinkan Mambo dalam salah satu video terbarunya. Namun, alih-alih menjadi konten review makanan, video tersebut justru berubah menjadi kronologi drama pesanan gaib yang membuat Tasya akhirnya menyerah. Dalam videonya yang viral, Tasya Atasya menceritakan telah memesan dan membayar lunas donat tersebut seminggu sebelum jadwal syuting. Masalah mulai terasa janggal ketika komunikasinya dengan admin berjalan sangat membingungkan. Jadwal yang seharusnya sudah pasti tiba-tiba diundur ke minggu berikutnya tanpa konfirmasi yang jelas. Tiba-tiba ditulisnya Selasa tanggal 30 Juli. Jadi diundur lagi ke minggu depannya. Padahal dia bilang minggu ini, ujar Tasya, menunjukkan kebingungannya. Puncak dari drama ini terjadi tepat di hari H syuting. Saat tim Tasya mencoba menghubungi admin secara berulang kali untuk konfirmasi pengambilan, tidak ada satupun balasan yang diterima. Di tengah kepanikan itu, sebuah fakta mengejutkan terungkap. Salah satunya timnya mengaku mendapati Pinkan Mambo ketiduran saat sedang live. Tim aku buka TikTok dan di jam itu ternyata Kak Pinkannya lagi live TikTok. Terus dia tidur, ujar Tasya dengan nada tak percaya. Tasya bahkan sampai mengeceknya sendiri dan mendapati sang penjual memang sedang tertidur pulas saat siaran langsung, di jam dimana seharusnya pesanan pelanggan diurus. Upaya terakhir pun dilakukan dengan mengirim kurir pada malam hari. Namun lagi-lagi hasilnya nihil karena tidak ada yang membukakan pintu. Setelah berhasil menghubungi admin, Tasya hanya mendapat permintaan maaf dan janji pengiriman keesokan harinya, yang sayangnya tidak pernah mendapat balasan konfirmasi lebih lanjut. Pada titik inilah Tasya Atasya memutuskan untuk mengibarkan bendera putih. Aku bilang enggak apa-apa, enggak usah diganti. Aku memutuskan udah aku mengikhlaskan. Intinya aku enggak akan nge-review lagi, katanya pasrah.
Cerita Tasya ini sontak menjadi bola api di media sosial, memicu gelombang kritik dari warganet yang menyoroti etos kerja Pinkan Mambo. Banyak yang menilai sikapnya tidak profesional dan terkesan meremehkan pelanggan. Pinkan dari zaman jadi penyanyi sampai jualan donat, permasalahannya tetap sama. Mau-mau dia, tulis seorang warganet, menyindir inkonsistensi Pinkan sejak dulu. Asli kasus donat Pinkan gue ngakak mulu. Kayak enggak masuk nalar sewajarnya orang dagang. Wah kakak, kata seorang warganet lainnya. Drama ini menjadi kasus nyata bahwa dalam berbisnis, nama besar saja tidak cukup tanpa diimbangi dengan pelayanan dan profesionalisme yang serius. Asli kasus donat Pinkan gue ngakak mulu. Kayak enggak masuk nalar sewajarnya orang dagang. Wah kakak, kata seorang warganet lainnya. Drama ini menjadi kasus nyata bahwa dalam berbisnis, nama besar saja tidak cukup tanpa diimbangi dengan pelayanan dan profesionalisme yang serius. Bagaimana menurut kalian? Apakah kritik Tasya sudah pada tempatnya? Atau justru ini dianggap terlalu mencampuri urusan orang lain? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Ya, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya biar nggak ketinggalan update terbaru seputar drama selebriti dan dunia hiburan Indonesia. Sampai ketemu di video selanjutnya, yang pastinya lebih seru dan mengejutkan.